Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang subbab baru mengenai penyajian data dengan tabel dan grafik. Silahkan diikuti dengan baik-baik. Ini situasi masih dalam pandemi COVID-19, keaktifan kalian adalah menentukan kesuksesan kalian. Penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Jenis penyajian data. Secara umum ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik, terlebih dahulu harus dibuat tabelnya. Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat, seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Data yang disajikan dalam tabel bisa berupa cross-section dan time series. Cross-section itu data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu terhadap banyak objek. Perbedaannya kalau time series itu data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun atau panjang pada satu objek, atau data yang dikumpulkan itu dari waktu ke waktu tetapi hanya untuk satu objek atau satu individu permasalahan saja. Selanjutnya, bentuk penyajian data dengan tabel. Ada 3 bentuk, yaitu 1. Tabel 1 arah, 2. Tabel 2 arah, dan yang ketiga adalah tabel 3 arah. Pengertian tabel 1 arah. Tabel 1 arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang saja, jumlah pengangguran menurut daerahnya saja, dan juga jumlah modal asing menurut sektor ekonominya saja. Berikut contoh tabel 1 arah, yaitu yang tadi penjualan menurut jenis barangnya. Misalnya lemari itu terjual 24, meja kantor terjual 21, dan seterusnya. Jadi di sini penjualan didasarkan pada jenis barangnya saja. Ini termasuk tabel 1 arah. Berikutnya adalah jenis tabel 2 arah. Tabel yang terdiri dari 2 karakteristik atau 2 kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Yang contoh berikutnya, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Terus juga jumlah impor menurut jenis barang dan
negara. Jadi di sini ada dua karakteristik atau dua kategori. Untuk contoh tabel dua arah, di sini ada dua karakteristik yang menjadi arah tabelnya. Penjualan diarahkan pada jenis barang dan penjualan diarahkan pada negara tempat menjual barang. Penjualan diarahkan pada jenis barang. Di sini jenis barangnya ada lemari, meja kantor, rak buku, tanaman, kursi, dan sepatu. Ini arah yang satu, yaitu penjualan terhadap jenis barang. Terus arah yang satunya lagi, yaitu penjualan diarahkan pada negara tempat menjualnya. Sebagai contoh di sini Indonesia dan Singapura. Penjualan di Indonesia-nya bagaimana, penjualan di Singapuranya bagaimana. Nah, ini berarti ada dua arah. Arah penjualan terhadap jenis barang dan arah penjualan terhadap negara tempat menjualnya barang. Yang terakhir adalah jenis tabel tiga arah. Tabel tiga arah menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Misalnya, jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Terus juga misalnya jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Ini contoh tabel tiga arah, yaitu jumlah mahasiswa pada Kota Jakarta, Malang, dan Surabaya. Ini kenapa disebut tabel tiga arah? Karena di sini jumlah mahasiswa ini dilihat dari tiga karakteristik, yaitu jurusannya, terus kotanya, dan yang terakhir status perguruan tinggi itu negeri atau swasta. Jadi tiga arahnya meliputi itu. Arah jumlah mahasiswa sesuai jurusannya, jumlah mahasiswa sesuai kotanya, dan jumlah mahasiswa sesuai dengan status negeri dan swastanya. Ini datanya bisa dilihat di sini, bentuk penyajian tabel tiga arah. Selanjutnya penyajian data dengan grafik, di mana secara umum penyajian data tadi kan ada dua, yaitu tabel dan grafik. Grafik adalah gambar yang terdiri dari garis dan titik-titik koordinat. Dalam sebuah grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal. Jadi di sini untuk menyajikan data selain dengan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik atau gambar. Ada tiga jenis penyajian data dengan grafik. Yang pertama, grafik garis. Yang kedua, grafik batang atau balok. Yang ketiga adalah grafik lingkaran. Pengertian grafik garis atau line cut. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line cut dan multiple line cut. Single line cut yang terdiri dari satu garis saja, multiple line cut yang terdiri dari beberapa garis. Single
line cut ini contohnya perkembangan harga saham Telkomsel selama seminggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa dilihat di sini perkembangannya. Di hari ke-6 ini trennya naik seperti itu. Ini single line hanya menggambarkan satu saja, yaitu mengenai perkembangan harga saham Telkomsel. Terus bagaimana jika tidak single atau multi? Itu seperti ini. Kalau multi, ini misalkan harga saham Telkomsel dan Indosat, berarti ada dua line, nanti ada dua garis, yaitu yang pertama garis yang merah ini, misalnya ini untuk grafik garis dari harga saham Telkomsel. Terus yang abu-abu ini grafik garis dari harga saham Indosat. Jadi di sini menggambarkan dua keadaan, sahamnya Telkomsel yang merah, sahamnya Indosat yang abu-abu ini. Ini disebut multiple line karena tidak hanya satu garis, melainkan ada dua garis. Sama-sama di sini menunjukkan perkembangan dari dua saham ini. Yang kedua-duanya ternyata di sini bisa langsung kita lihat di hari ke-6 trennya sama-sama naik, dan menuju hari ke-7 ini trennya menurun. Dari grafik di sini mudah kita melihatnya bagaimana perkembangan dari hari ke-1, ke-2 dan seterusnya. Trennya bagaimana naik atau turun. Jenis kedua grafik batang atau balok. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, single bar cut yang terdiri dari satu batang saja, dan yang kedua adalah multiple bar cut yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kejadian atau suatu kegiatan. Ini contohnya grafik batang atau balok di 2002. Grafik penjualan spare part kendaraan bermotor bisa dilihat ini dari batang-batang yang ada ini. Dengan mudah kita melihat bagaimana perkembangannya. Ada batang yang tinggi, ini menggambarkan penjualannya tinggi, yang rendah ini penjualannya rendah. Ini juga di 2003 pada tentang waktu yang sama dalam setahun bisa dilihat juga ini bagaimana perkembangan penjualannya. Di sini yang warna biru ini untuk Jakarta, yang warna oranye ini untuk Surabaya, abu-abu untuk Sukabumi, terus yang hijau ini untuk yang Cirebon. Dengan grafik ini kita bisa dengan mudah melihat penjualan spare part di tahun 2003 untuk daerah Jakarta bagaimana, untuk Surabaya bagaimana, dan seterusnya. Dari sini di 2 tahun ini kita dengan melihat grafik batang ini bisa dengan mudah kita melihat di 2002 itu yang paling tinggi penjualannya di mana, di kota mana, terus di kota itu di tahun 2003 bagaimana. Ya tinggal melihat dari warna
batang ini warna yang sama berarti menunjukkan kota yang sama. Jadi di sini dilihat di 2002 yang tertinggi ternyata di Bandung. Bandung ini yang tertinggi. Di 2003 yang tertinggi ternyata di Jakarta. Dan sebaliknya bisa juga dilihat penjualan terendah di tahun 2002 di mana, terus di 2003 di mana, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah grafik lingkaran. Secara umum dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu yang pertama single pikat yang terdiri dari satu lingkaran saja. Kalau satu lingkaran ini artinya ya menggambarkan satu keadaan. Terus yang kedua adalah multipikat yang terdiri dari beberapa lingkaran. Berarti ini juga menggambarkan beberapa keadaan. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan ataupun keadaan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan, biasanya dalam persentasi. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Nah, ini berikut adalah contoh grafik lingkaran. Berbentuk lingkaran yang diiris-iris sesuai unsur-unsur yang digambarkan. Jadi di sini unsur yang digambarkan adalah jumlah penjualan spare part di masing-masing kota. Setiap kota satu iris, setiap kota satu iris. Irisan yang besar menggambarkan penjualan yang tinggi, irisan yang kecil berarti menggambarkan penjualan yang rendah. Seperti itu kurang lebih contoh dari grafik lingkaran. Dan mungkin ini penjelasan ataupun keterangan-keterangan yang bisa kita sampaikan terkait dengan grafik dan tabel, yaitu penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari penjelasan dan keterangan-keterangan yang bisa saya sampaikan ini menambah semangat kalian untuk belajar. Jadi keaktifanmu menentukan suksesmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.